Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun sahabat pendidikan berada. Dan tentunya kembali lagi bersama saya Karimah Saraswati di Suara Pendidikan Sumsel, tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Ramadan Berkarakter dan Pendidikan Islami. Dengan tema kita hari ini yang juga luar biasa, yaitu bijak bermedia sosial saat Ramadan. Dan sekarang tentunya Karimah tidak sendiri karena sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang akan membahas tema kita hari ini, yaitu sudah ada Bapak Agus Dodi MPD selaku guru SMK Negeri 2 Palembang. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Masih puasa ya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baguyur puasa. Baguyur Pak ya. Oke Pak, hari ini kita mau bahas nih Pak tentang bijak bermedia sosial saat Ramadan. Karena yang kita tahu tuh kan media sosialnya sudah jadi makanan sehari-hari Pak ya. Semuanya sudah pakai media sosial. Kalau pandangan Bapak nih, kan tadi sebagai guru agama juga mengenai penggunaan media sosial di kalangan pelajar ini seperti apa nih Pak? Sekedar pembukaan selayang pandang, memang seiring perjalanan waktu, apalagi generasi yang lahir tahun 90 awal 2000 sudah sangat terbiasa dengan media sosial. Hampir setiap hari kita selalu bersentuhan dengan teknologi HP, ponsel. Di dalam HP itu memuat berbagai macam aplikasi yang memudahkan kehidupan kita. Nah, sebagai seorang pelajar, hendaknya jadi pelajar yang pintar dalam menggunakan media sosial. Media sosial ini ibarat dua mata pisau yang sama-sama tajam. Betul. Bisa bermanfaat, bisa melukai. Kapan dia bermanfaat, kapan dia melukai, tergantung dari si pengguna, usernya. Kalau penggunanya orang yang baik, insya Allah aplikasi yang ada dalam HP itu akan bermanfaat. Tapi kalau user atau penggunanya tidak sehat otaknya, maka akan menjadi mudarat, celaka bagi si pengguna. Maka kita selaku generasi muda yang memang dari lahir sudah ada HP, beda dengan generasi kami yang belum ada HP. Ada generasi hari ini yang lahirnya sudah ada HP, maka harus menyiapkan diri, mendewasakan diri dalam menggunakan HP tersebut, termasuk perangkat yang ada di dalamnya. Oke, tadi saya highlight omongan Bapak, bener ya Pak, generasi muda. Jadi generasi muda ini bisa dibilang generasi yang paling melek gitu akan teknologi. Itu kalau menurut Bapak nih, mengapa penting sekali bagi generasi muda itu untuk bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya kita di bulan Ramadan ini Pak? Baik sahabat pendidikan, bahwa generasi muda ini memang tahunnya lahir sudah melek ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Beda dengan generasi kami harus melalui proses. Jadi kita memang harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial itu menjadi bumerang. Bagaimana kita harus bijak? Ya, kalau kita belum paham harus belajar kepada orang yang sudah dewasa dalam menggunakan media sosial. Media sosial ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita ketika media sosial ini diisi oleh orang-orang yang ingin menebar kebaikan. Misal ada aplikasi media sosial atau platform yang kita kenal di gandrungnya anak muda, ada TikTok, ada Instagram. Artis TikTok itu apa namanya? Kalau seleb ya. Seleb TikTok. Kalau Instagram kan Instagram influencer ya. Influencer ya. Nah, jadi bagi kita yang memang
aplikasi itu mendatangkan rezeki untuk kita, maka berbijaklah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Misal kita bukan influencer atau bukan artis TikTok, artis media sosial. Di bulan suci Ramadan ini kan banyak ladang untuk kita mendapatkan amal ibadah meskipun itu melalui dunia maya. Contohnya apa? Banyak kan narasi-narasi, petua-petua, nasihat-nasihat yang bisa kita kirim ulang, share namanya, kita kirim ulang ke berbagai kalau itu WA, grup WA, kalau itu TikTok, Instagram dan sebagainya, melalui narasi-narasi kita buat caption. Ada orang-orang itu yang hobi membaca caption yang singkat tapi bermakna. Jadi kita buat kalimat-kalimat bijaksana, kita buat semacam aplikasi Canva dan sebagainya, lalu kita posting di akun-akun kita, dibaca, orang itu membaca, lalu menikmati hasil bacaannya itu baik, lalu diamalkan, mudah-mudahan dapat pahala. Oke. Dalam Quran kan sudah jelas, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu menunjukkan sebuah kebaikan, maka kebaikan itu ketika diamalkan oleh orang lain, maka kebaikan itu orang itu dapat pahala, kita pun dapat pahala yang sama. Jadi kalau orang itu dapat pahalanya 10, kita pun dapat 10. Kalau orang itu dapat 100, kita pun dapat 100. Jadi modal murah tapi dapat amal yang luar biasa. Luar biasa ya. Oke, berarti sebagai generasi muda ya tentunya itu harus bijak ya dalam bermedia sosial dengan cara jangan melontarkan hate comment, misalnya komentar yang jahat kan biasanya banyak tuh di media sosial. Oke Pak, kan kalau aktivitas di media sosial itu kan sering terkadang kita bilang itu mencerminkan kepribadian gitu. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana cara menanamkan kesadaran kepada siswa ini bahwa aktivitas di media sosial itu bisa mencerminkan kepribadian mereka? Ada pepatah lama yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Nah, jadi kalau kita ubah ke media sosial, tanganmu atau jarimu adalah harimaumu. Nah, jadi kalau kita melontarkan hate speech, ujaran kebencian, kalau itu menjadi provokasi bagi orang lain, maka kita sama saja menepuk air di dulang. Artinya begitu orang itu menjadi jelek, jahat, melakukan perbuatan tidak baik, maka orang itu dapat dosa, kita pun dapat dosa yang sama. Orang itu dapat dosanya 10, kita pun dapat dosa 10. Hanya modalkan jari kita dapat dosa, kan rugi. Oke, betul. Iya, jangan sampai jari ini mendatangkan dosa. Kalau bisa, kalau para pekerja jari jemari ini mendatangkan uang, kita yang selaku pelajar tidak ada beban untuk mencari uang, maka jadikanlah jari jemari itu untuk mendatangkan ladang pahala. Kan lemak masih muda, pahala banyak. Betul. Jangan sampai masih muda, dosa lah banyak, pahala kati. Kacau itu Pak. Itu kacau, tidak beres. Oke, nah Pak, kalau sekarang kan kita masih di suasana Ramadan juga nih Pak ya. Itu bagaimana nih seharusnya siswa itu bisa memanfaatkan media sosial ini agar tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi sarana menebar kebaikan yang seperti yang sudah Bapak bilang tadi. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa hidup kita ini dibagi-bagi. Ada waktu dikala kita ibadah. Tidak mungkin kita 24 jam ibadah terus, kapan kita nak istirahat? Betul. Tidak boleh juga hidup kita istirahat sepanjangan, kapan kita nak nyari duit? Betul. Tidak boleh pula nyari duit 24 jam tidak kata istirahatnya. Habis energi aja Pak. Jadi dalam satu hari ini hidup ini harus dibagi-bagi. Ada kalanya kita perlu ibadah, ada kalanya kita perlu istirahat, ada kalanya kita perlu begawe nyari duit. Kalau pelajar ada kalanya kita perlu belajar. Dan ada kalanya memang ada waktu kita perlu butuh hiburan. Nonton monoton terus stres gitu.
gembiranya. Jadi kalau nonton tuh ada juga yang lawak-lawaknya, Healing, sehingga Pak, ya. hiburan kan. Hiburan. Nah, begitu juga kita selaku pelajar, boleh pelajar memanfaatkan aplikasi untuk main game, kan hiburan. Betul. Nah, tapi ada kalanya kita harus menebar kebaikan untuk mendapatkan ladang pahala tadi. Ya, ada potongan-potongan ceramah Ustadz Abdul Somad, kita kirim ulang, posting ulang ya. Oh, posting ulang. Kita posting ulang, ada potongan-potongan Ustadz Hadi Hidayat lagi ceramah yang durasinya mungkin 1 menit, kita posting ulang, ditonton oleh kawan sejawat, kawan sebaya. Oh, bolehlah kawan aku nih religiusnya. Nah, itu. Oke. Jadi ditontonnya, disimaknya dan dilakukannya, dapat pahala kita. Berarti dengan cara itu juga kita bisa menebarkan kebaikan, Pak, ya, Benar. secara tidak langsung. Benar. Oke, Pak. Jadi kalau menurut Bapak nih, bagaimana keseimbangan yang baik itu antara penggunaan media sosial dan juga memperbanyak ibadah lagi gitu di bulan Ramadan? Sebagaimana tema tadi, berbijaklah dalam menggunakan media sosial termasuk teknologi yang ada. Jadi sama seperti mic ini. Mic ini kan kalau dia dipakai untuk nyanyi 24 jam, berarti mic ini tidak mendatangkan kebaikan. Tapi kalau mic ini ada porsinya dibagi untuk nyanyi, mungkin yang hobi nyanyi dipakai untuk ngaji, berarti mic ini kan kaget di akhirat bersaksi, aku di dunia tidak selamanya dipakai untuk nyanyi, juga dipakai untuk ngaji. Begitu juga HP, 24 jam main game terus, atau nonton-nonton yang tidak baik, atau postingan-postingan yang mengujar kebencian, kita komen, kita balas, kita serang, kita bagi ulang. Ini bukan mencerminkan seorang pelajar. Seorang pelajar itu isi akunnya itu sesuatu yang dapat menambah ilmu pengetahuan, menambah semangat untuk ibadah, menebar kebaikan. Itu ciri pelajar yang baik. Tapi kalau pelajar isinya ujaran kebencian, hate speech kan, ujaran-ujaran kebencian, berarti bukan ciri pelajar yang baik itu namanya. Oke, berarti segala apapun yang kita lakukan dan juga yang kita pakai ini harus mengandung kebaikan juga, Pak. Harus kita pakai, misalnya mic ini Bapak bilang tadi itu kita pakai untuk menyebarkan kebaikan seperti dakwah. Benar, gitu ya. kita ini kan podcast Iya, ini kan. Nah, jadi dia ada kayak bersaksi siapa yang punya ini. Oh ya, aku dulu di dunia tidak semata-mata dipakai untuk ini, juga dipakai untuk dakwah. Oke, luar biasa. Oke, Pak. Boleh nih dikasih tips agar siswa ini bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana berbagi kebaikan, ilmu, dan juga inspirasi di bulan Ramadan. Ramadan itu ada nama lain, namanya Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, di mana salah satu item yang bermanfaat bagi pelajar adalah mana caranya pelajar di bulan Ramadan ini, ketika keluar dari Ramadan ini, dari pelajar yang tidak baik menjadi pelajar yang baik. Nah, mana menjadi pelajar yang baik? Kan Ramadan kita ditempa untuk sholat, untuk puasa, waktunya makan ya makan, waktunya jangan makan ya jangan makan. Nah, dari pendidikan ini melahirkan watak seorang pelajar yang baik. Bagaimana menggunakan media yang baik? Oh, ini kan tidak bagus, ngapa aku nak share ulang? Jangan. Jadi ciri pelajar yang baik itu isinya itu adalah konten-konten yang menambah ilmu pengetahuan. Ingatlah bahwa hidup kita ini masih panjang. Dengan masih panjang itu mana caranya meningkatkan kualitas diri dengan cara isinya itu ya tentang motivasi, pendidikan, semangat untuk lebih baik, sehingga ketika kita lagi bosan, ada masanya kita jenuh. Nah, ketika kita jenuh nengok postingan kita, oh, kejarlah impianmu sampai ke setinggi langit misalnya kan. Awas, di belakang Anda ada adik-adik yang menunggu kesuksesan Anda. Oh iya nih ya, ada adik-adik aku. Kalau aku ngandalin mak abah aku, kesiannya mak abah aku. Maka timbul lagi semangatnya untuk belajar yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik, tempat kuliah yang bagus, tamat dari situ dapat gawe yang baik.
Itu ciri pelajar yang baik itu seperti itu, mana caranya meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik. Oke, luar biasa. Berarti misalnya kita ngomongin tentang self control nih Pak, atau pengendalian diri. Bila kalau dirangkum dalam satu kalimat, pentingnya self control atau pengendalian diri di dunia digital sebagai sarana untuk introspeksi diri, bukan hanya hiburan, itu bagaimana nih Pak? Kita kan banyak yang hafal surah Yasin ya. Oke. Ada di dalam ayat di dalam surah Yasin itu satu ayat yang berbunyi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat nanti mulut kita ini dikunci. Jadi kita udah ngomong, yang ngomong apa? Tangan kita, kaki kita. Nah sama, tidak mungkin Quran itu nak menjelaskan 1000 penjelasan dalam satu ayat. Itu hanya perwakilan. Motor yang kita punya, dia akan bersaksi. Ya Allah, dulu ketika aku masih sehat, kata motor, dibawa ke masjid, dibawa ke majelis taklim. Nah, tapi bagi pelajar yang jahat, ya Allah, aku dulu lagi sehat dibawa oleh yang punya motor bercewean, berpelukan, kemudian ke tempat bar-bar, diskotik. Kalau itu HP, ya Allah, di dunia dulu HP ini isinya aplikasi Quran, yang punyanya ngaji terus, kemudian yang punyanya isinya akun-akun media sosial yang menebar kebaikan, iklan majelis, kemudian motivasi dibaca oleh orang banyak, ditiru oleh orang banyak. Maka seperti itu. Jadi pelajar yang baik itu mana caranya HP ini mampu menjadi wasilah atau jalan mendapatkan kebaikan. Oke, berarti kita harus juga melakukan kebaikan agar nanti bersaksinya juga baik nih. Betul jadi itu. Oke Pak, boleh disampaikan satu pesan kunci tentang bijak bermedia sosial, apakah itu dan bagaimana nih siswa bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Siap. Kata kuncinya jadilah dewasa sebelum dewasa. Maknanya itu tadi kata kuncinya kan, jadilah dewasa sebelum usia kita dewasa. Maknanya adalah ada orang yang umurnya 40 tahun tapi pola pemikirannya masih belasan tahun. Tapi ada orang yang umurnya belasan tahun tapi pola pikirnya 40 tahun. Ketika dia membalas WA, membalas komentar-komentar orang, sejuk orang bacanya. Nah, ini dewasa sebelum dewasa. Tapi ada orang yang sudah berumur, ketika membalas WA, kemudian berkomentar di media sosial, aduh kita macamnya pecah bahasa kaki limo. Ya Allah, bapak ini sekolah tidak dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pelajar yang baik itu umur boleh muda, tapi karakter kita sudah dewasa. Oke, berarti walaupun misalnya nih siswa ini kan masih umurnya ada yang 15, ada yang 16 dan bermacam-macam, masih remaja lah. Berarti perilakunya juga harus sudah dewasa, tidak kekanak-kanakan lah gitu ya Pak. Oke, luar biasa sekali sahabat pendidikan. Dari awal kita sudah sampai akhir ini sudah ngobrol ya terkait dari bijak bermedia sosial saat Ramadan, dan tadi sudah disampaikan juga langsung oleh Pak Agus ya, bahwa kita simpulkan ini penggunaan media sosial harus diiringi lagi dengan etika bermedia sosial, harus mendebar kebaikan, jangan mendebarkan hate comment ataupun mengupload konten-konten yang dikira bisa menimbulkan kejahatan atau keburukan. Dan juga lewat Ramadan ini bisa menjadi momentum kita nih untuk menebar kebaikan, karena Ramadan juga ya Pak tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari hawa nafsu dan juga lainnya. Oke sahabat pendidikan, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita hari ini, dan sebelumnya terima kasih Pak Agus yang telah mau ngobrol dengan kita di sini, dan juga sahabat pendidikan yang ada di rumah. Dan untuk sahabat pendidikan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube kita Suara Pendidikan Sumsel, dan jangan lupa juga
untuk share ke teman-teman kalian. Dan akhir kata, saya Karima Saraswati beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pendidikan.